Puji Tuhan, shalom saudaraku. Shalom. Mari kita bawa kehidupan kita malam hari ini di dalam mesbah doa ini. Karena kita percaya ketika kita datang dan menghampiri hadiratnya, Tuhan akan nyatakan belas kasihannya, janji-janjinya bagi saudara dan saya yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, datang dan bertahtalah Engkau di tengah-tengah umat-Mu, biar umat-Mu berjumpa bertemu dengan Engkau. Di dalam hadirat-Mu, itulah yang kami rindukan. Di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan dan kebenaran kami. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari dengan iman katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyatakan dia kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau
kami nyatakan selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sembah Yesus, sebab Dialah kebenaran kasih-Mu. Dialah pengharapan satu-satu dalam hidupku, Tuhan. Dialah mata kami memandang, kami datang menyembah kami, sebab Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Yesus. Izinkan kami datang kasih sayang-Mu. Kaulah kekuatan, pengharapan dan iman kami, Tuhan. Biar di mezbah ini kami berdiri tegap di hadapan Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan iman kami bersepakat untuk menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya pegangan hidup kami. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari nyatakan pujian ini Yesus sebagai perisai-Mu. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang
berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Saudara bisa merenungkan dan mengangkat tangan malam hari ini. Biar di misbah doa ini kita percaya apapun yang menjadi pengharapan kita, iman kita selama ini, kita bawa di hadapan Tuhan. Mari saudara bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan malam hari ini. Izinkan Tuhan untuk melawat, menghampiri setiap kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkasih-kasihan dengan Tuhan. Menyatakan Engkaulah sumber kekuatan kami, perisai kami. Mari katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di setiap musim yang kami lalui Tuhan, kami percaya kami dapat lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa bertahan dalam setiap ujian, dalam setiap masalah, dalam setiap badai yang kami hadapi ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Bapa yang mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau telah berjanji menjadi Immanuel bagi kami. Menjadi Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak membiarkan kami. Tetapi Engkau menjadi Allah yang terus menyertai kami Tuhan. Sampai Tuhan akhir hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang bertata di atas pujian kami. Kami sudah menaikkan pujian kami di hadapan-Mu dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah Engkau hadir dan memberkati kami dengan firman-Mu yang penuh dengan kekuasaan itu. Firman-Mu yang dapat menopang setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali dalam acara Mesbah doa di malam hari ini. Saya akan menyampaikan tema firman hari ini adalah The Keys to Building a Strong Faith, atau kunci untuk membangun iman yang kuat. Nah, nats Alkitab akan saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayat yang ke-71. Saya akan mengeksposisi setiap ayat-ayat ini dan biarlah ayat-ayat ini bisa memberkati kita semua ya. Nah, sebelum kita masuk kepada membangun iman yang kuat, maka terlebih dahulu saya akan membahas tentang misteri daripada kehidupan ini. Kenapa kita harus beriman ya. Ya, misteri itu adalah sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang masih menjadi teka-teki, dan sesuatu yang rahasianya belum terbuka. Itu yang disebut dengan misteri ya. Jadi ada banyak misteri kehidupan di dalam kehidupan kita ini tentunya. Yang pertama adalah ya, ada banyak pertanyaan dalam hidup yang tidak pernah dapat kita jawab.
Jadi kalau banyak hal yang tidak pernah dapat kita jawab, kita jangan coba menjawabnya, saudara. Atau mencari jawabannya dengan berusaha gitu ya. Sekuat tenaga, menghabiskan sumber daya, waktu kita, pikiran kita. Tetapi memang itu kita tidak bisa menjawabnya. Ya. Nah contohnya misalnya nih ya. Saya dulu sering berpikir seperti ini, saudara. Dan mencari jawabannya dan gak ketemu sampai hari ini ya. Alam semesta raya itu beserta segala isinya kan diciptakan oleh Tuhan. Betul ya saudara ya. Tetapi pertanyaannya yang pernah saya tanyakan gitu ya. Dan tidak pernah saya terjawab juga gitu ya. Siapa yang menciptakan Tuhan? Ya, kalau semuanya diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sendiri keberadaannya. Ya, siapa yang menciptakan dia gitu loh ya. Kalau kita terus berusaha menjawab ini, kita bisa jadi stres. Ya, bisa jadi depresi, bahkan jadi crazy gitu kayak gitu ya. Jadi yang paling bagus kita selesaikan nih gitu ya. Udah stop aja gitu ya. Kita serahkan kepada Tuhan ya. Nah yang kedua, misteri kehidupan yang kedua adalah ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak pernah dapat kita jelaskan ya. Jadi setiap masalah, setiap persoalan, setiap keadaan ya, itu ada yang tidak pernah dapat kita jelaskan dalam kehidupan ini ya. Contohnya nih, ketika orang tua kita berhubungan intim gitu ya. Kalau kita pernah belajar biologi, kita tahu nih ya, bahwa sel sperma itu bertemu dengan sel telur yang telah matang. Kemudian dibuahi gitu ya, dan jadilah bayi gitu, dan akhirnya lahirlah sebagai manusia gitu ya. Nah, saudara bisa bayangkan gitu ya, bahwa dari cairan bisa berubah gitu ya, menjadi ada rambutnya, ada kulitnya, bisa menjadi urat, bisa menjadi tulang, bisa menjadi darah, bisa menjadi syaraf gitu ya, bisa menjadi organ-organ tubuh. Kok bisa begitu gitu loh ya? Adakah yang bisa menjelaskan di sini? Ya, nah jadi saudara kalau kita tidak bisa menjelaskan, lebih baik kita jangan coba-coba gitu loh ya, menjelaskan hal-hal yang memang kita tidak bisa menjelaskannya gitu loh ya. Yang ketiga, misteri kehidupan yang ketiga, ada banyak hal dalam hidup yang tidak dapat kita ubah gitu ya. Apa aja tuh hal yang tidak bisa kita ubah ya? Orang tua yang melahirkan kita nggak bisa merubahnya gitu ya. Tempat dan tanggal lahir kita juga kita nggak bisa mengubahnya gitu ya. Bagaimana kelahiran kita, ras dan warna kulit kita juga memang sudah asalnya dari Tuhan seperti itu, saudara ya. Dia yang menetapkan semuanya itu ya. Jadi kita nggak bisa merubahnya gitu, seperti itu ya. Jadi kita mesti selesaikan juga dalam hidup kita gitu. Jangan kita mau coba-coba merubah dengan rekayasa genetika, dengan rekayasa teknologi yang ada gitu, saudara ya. Malah saya lihat banyak orang yang merekayasa dirinya gitu ya, hidupnya, akhirnya jadinya cacat, saudara. Akhirnya jadinya rusak gitu loh, kayak gitu ya. Nah yang keempat, misteri dalam kehidupan, ada banyak hal dalam hidup yang tidak pernah dapat kita kendalikan ya. Jangan coba-coba kita kendalikan gitu ya. Misalnya apa ya? Kita menyayangi seseorang, kita mencintai seseorang, kita kemudian menikahi dia ya, menjadi pasangan hidup dia. Kemudian dia dipanggil oleh Tuhan mengalami kematian ya. Kita nggak bisa kendalikan kematian itu ya. Kematian itu nggak bisa dihindari, nggak bisa ditolak gitu ya, nggak bisa ditahan ya, nggak bisa juga ya ditolak gitu loh, nggak bisa gitu loh ya. Kalau maut sudah datang mau menjemput, di lubang semut pun nggak bakalan luput, saudara, kayak gitu ya. Jadi kita ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Yang setuju katakan amin ya. Nah, yang kelima, ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak dapat kita hentikan ya. Apa tuh yang kita nggak bisa hentikan? Ya, siang dan malam kita nggak bisa hentikan tuh, terus berjalan dari waktu ke waktu. Kemarau dan hujan terus berjalan, saudara, selama langit dan bumi masih ada ya. Panas dan dingin, musim menabur dan musim menuai, kita nggak bisa hentikan itu semua. Biarlah proses itu berjalan semuanya ya. Kita lalui musim-musim itu bersama dengan Tuhan. Amin ya. Yang keenam, ada banyak hal dalam hidup kita yang bukan menjadi tanggung jawab kita ya. Jangan kita ambil itu, saudara ya. Ya kalau yang bukan keputusan kita, bukan apa yang kita lakukan, itu bukan menjadi tanggung jawab kita, gitu ya. Nah, misalnya begini, kita sudah memberikan pengajaran kepada seseorang, kita sudah berkhotbah kepada dia, kita sudah memberikan nasihat, kita bisa memberikan teguran, ya. Tapi orang tersebut nggak mau berubah.
Itu bukan tanggung jawab kita ya. Saya pernah mengalami saudara waktu saya zamannya family altar gitu ya. Saya menjadi ketua family altar waktu itu di salah satu apartemen gitu ya di Jakarta Selatan. Nah, waduh, saya udah betul-betul dengan segenap hati mengajar ya, melatih mereka gitu ya, men-sharingkan firman Tuhan, sharing live dan semuanya kita lakukan gitu. Tetapi orang itu nggak pernah mau berubah gitu ya karakternya. Akhirnya terjerat dalam kasus kriminal. Itu bukan menjadi tanggung jawab saya. Bahkan Yesus pun nggak bertanggung jawab atas kematian daripada Yudas Iskariot loh saudara ya. Karena itu adalah free will daripada Yudas Iskariot gitu ya. Nah, yang ketujuh, ada banyak hal dalam hidup yang tidak dapat kita lampaui. Ya, jangan coba-coba kita melampaui saudara kayak gitu. Karena kita ini tidak maha kuasa gitu ya. Nah itu ya, nah Paulus memberikan nasihat nih, bagus nasihatnya ya, supaya kita jangan stres gitu, jangan depresi, jangan sampai kresi gitu ya. Di dalam Roma 12 ayat yang ketiga, Brother Harki bisa bacakan Roma 12 ayat yang ketiga, nih nasihat dari Rasul Paulus ya. Demikian firman Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, saudara, kemudian di ayat 16-nya dia berkata begini, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ya, jangan menganggap dirimu pandai atau sok tahu lah, kira-kira begitu ya. Nah, Ulangan 29 ayat 29 ya. Ada yang menjadi rahasia Tuhan, ada yang menjadi ya yang sudah dibukakan untuk kita ya. Ulangan 29 ayat 29. Ya, demikian firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, jadi ada yang masih menjadi misteri ya, hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan gitu loh ya. Tetapi hal-hal yang sudah dinyatakan ya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yaitu di dalam Alkitab ya, itu diberikan kepada kita dan anak-anak kita untuk kita lakukan gitu loh, seperti itu. Jadi apa yang udah dinyatakan, udah kita ikutin aja, kita taatin aja, kita lakukan semuanya. Yang tersembunyi, yang masih menjadi misteri, yang tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita jawab, kita bisa kendalikan, itu adalah haknya Tuhan ya. Bisa katakan amin. Jadi paling bagus sebetulnya ya, ini adalah tips yang terbaik. Kita harus menjawab ya segala hal yang di luar kemampuan kita, di luar nalar kita ya, di luar kendali kita adalah I don't know. Saya tidak tahu. Nah, kita selesaikan tuh semuanya gitu, dan udah lepaskan semuanya itu ya, sehingga hidup kita bisa betul-betul merdeka, saudara ya. Yang setuju katakan amin. Ya, katakan sekali lagi, I don't know gitu. Ya, jangan nggak tahu belaga tahu, jadinya sok tahu, saudara ya. Banyak orang saya lihat juga sok tahu gitu loh. Ya, nggak tahu jawabannya, tapi mencoba menjawab gitu loh. Ya, akhirnya orang jadi salah. Yang mendengar percaya, akhirnya saudara ya bisa tahu sendiri akibatnya. Nah, sekarang bagaimana caranya menghadapi kehidupan ini gitu ya? Kalau banyak misteri yang banyak kita tidak tahu. Nah, kita harus tahu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apa sih keterbatasan kita gitu ya? Nah, kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya, amin. Punya kekuatan dan kelemahan. Betul ya saudara ya? Jadi ada keterbatasan, memang manusia itu terbatas. Karena kita itu bukannya Tuhan yang tidak terbatas saudara ya. Untuk bisa mengetahui keterbatasan kita, atau ya kita bisa mengetahui kemampuan kita gitu ya, kita mengetahui potensi kita, talenta kita, karunia kita, bakat kita gitu ya saudara ya. Itu bisa dicari tahu melalui tes kepribadian salah satunya ya. Ada MBTI, EPPS, SSCT ya, Rorschach, tes kepribadian gambar, Rias
SEC, RMIB, tes Enneagram, WAIS, Big Five, personality, saudara bisa ikuti semua di situ. Paling nggak ada gambaran lah gitu ya. Tetapi bukan kepastiannya itu, saudara ya. Karena itu pun masih bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, yang kedua kita mesti mengetahui ini untuk bisa menghadapi kehidupan adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah keputusan yang kita ambil dan apa yang kita lakukan itu kita mesti bertanggung jawab atas hasilnya, gitu ya. Tetapi ada juga yang ketiga adalah apa yang bukan menjadi tanggung jawab kita, gitu ya. Kita mesti tahu bedakan ini dan jangan kita ambil, saudara. Misalnya kita menyekolahkan ya seorang anak gitu di luar negeri ya, kita udah biayain dia gitu loh ya. Kita udah berikan sumber daya gitu ya, kita kasih seluruhnya gitu, segala perlengkapan untuk sekolah di luar negeri. Tapi anak ini di luar negeri akhirnya terlibat dalam pergaulan bebas gitu loh ya. Pergaulannya buruk, akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Itu bukan jadi tanggung jawab kita, saudara ya. Kita sudah berusaha yang terbaik untuk dia. Tapi kalau dia mau melakukan itu adalah free will daripada dia sendiri, saudara. Jangan kita jadi stres, kita menyesali gitu ya. Seumur hidup kita menyesali gitu. Kenapa dia dikirim ke sana, kenapa jadi begitu, jadi begini gitu ya. Itu bukan tanggung jawab kita. Kita selesaikan semuanya. Setuju, katakan amin. Nah, kemudian yang terbaik adalah biarkan Tuhan menjadi Tuhan atau let God be God, don't playing God gitu ya. Nah, jadi banyak orang tuh kalau udah diberi kekuasaan, punya kekayaan gitu loh, punya banyak segala aset gitu ya, namanya udah terkenal, mau menjadi Tuhan gitu loh ya. Saya sering melihat begitu, saudara ya. Dan akhirnya hancur mereka semua itu gitu ya. Nah, jadi biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Yang pertama nih ya, ada banyak hal yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan, gitu ya. Udah biarkan Tuhan yang melakukan, nggak usah pakai rekayasa, melalui sulap, magic, atau segala yang lainnya gitu, nggak perlu, saudara, kayak begitu ya. Nah, misalnya penciptaan alam semesta raya beserta segala isinya, termasuk penciptaan kita, saudara ya, mujizat, berbagai perbuatan supranatural, itu pekerjaannya Tuhan gitu ya. Nggak usah kita coba-coba ambil alih gitu ya. Nah, yang kedua, ada banyak hal yang hanya diketahui oleh Tuhan. Misalnya akhir zaman gitu ya. Nggak usah kita menerka-nerka, nggak usah kita meramal-ramal gitu ya. Banyak ramalan-ramalan, nubuatan-nubuatan yang salah, saudara ya. Karena memang malaikat-malaikat sorga aja tidak tahu. Anak aja, Yesus aja tidak tahu. Yang tahu hanyalah Bapa masa dan waktunya akhir zaman itu gitu loh. Jangan coba-coba kita mereka-reka atau menubuatkan. Padahal itu lu buat-buat gitu ya. Nah, jadi terus masa depan kita juga itu hanya diketahui oleh Tuhan loh, saudara. Karena dia memang yang menciptakan kita, dia yang menulis seluruh hari-hari kita dalam kitabnya. Gitu, hanya dia yang tahu persis masa depan kita ya. Kapan datang bencana alam ya, apa jenis bencananya. Pandemi kemarin semua dunia kaget, saudara, syok semuanya, saudara ya. Waduh, dunia letih lesu, saudara, berbeban berat gara-gara itu. Semua mengalami krisis yang luar biasa ya. Karena hal itu hanya diketahui oleh Tuhan ya. Yang ketiga, ada banyak hal yang hanya dimengerti oleh Tuhan. Ya, misalnya, kenapa saya berbeda dengan Brother Harki, saya berbeda dengan Brother Engel gitu ya. Ya karena memang yang itu yang dimengerti hanya Tuhan yang mengerti itu. Karena setiap manusia diciptakan dengan tujuan tertentu oleh Tuhan gitu loh ya. Makanya untuk menggenapi tujuannya ya, supaya bisa berfungsi sesuai dengan tujuannya, diberikan potensi, karunia, bakat, ya, talenta yang berbeda-beda gitu loh. Bahkan seorang bayi ya, kembar yang dilahirkan, sidik jarinya juga berbeda. Jadi makanya nggak usah iri dengan orang lain gitu loh ya. Ya konsentrasi dengan diri kita sendiri dan apa yang Tuhan mau atas hidup kita gitu loh. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa tujuan Tuhan, itu yang perlu kita cari tahu, saudara ya. Dan pastinya kita harus dekat dengan sang pembuatnya, sang penciptanya, baru kita tahu, saudara. Baru kita mengerti. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang keempat, ada banyak hal yang hanya dapat dijelaskan oleh Tuhan. Misalnya nih ya, mengapa sih manusia ditempatkannya di planet bumi? Kenapa bukan di planet yang lain gitu loh, saudara ya? Itu yang hanya bisa menjelaskan Tuhan sendiri gitu loh. Padahal kan banyak planet gitu ya. Tetapi kenapa dipilih cuma bumi gitu loh buat manusia hidup di situ gitu.
Nah, jadi selesaikan semuanya itu dulu, saudara, sebelum kita masuk dalam membangun iman yang kuat, saudara, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjalani hidup di dalam kerajaan Allah, ya. Nah, setelah kita dilahirkan baru dari air dan roh, kita menerima ya kewarganegaraan kerajaan sorga, saudara, kerajaan Allah. Kita menjadi warga negara kerajaan Allah dan kita wajib hidup dengan iman. Karena segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan Allah, ya, itu hanya bisa digerakkan oleh yang namanya iman. Ya, yang setuju katakan amin, saudara, ya. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Jadi hidup kita ini karena iman, saudara, ya. Yang setuju katakan amin. Nah, berarti kita harus hidup dengan iman di dalam kerajaan Allah, saudara. Ya, apa sih iman itu? Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, ya, orang benar itu bagaimana ya harus hidup? Ya, hidupnya tadi, ya, dikatakan dalam Roma 1 ayat 17 seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya, melalui pengorbanan darah Yesus di kayu salib, ya, orang yang hidup dalam kebenaran, itu yang disebut orang benar, itu baru bisa dikatakan hidup, ya, kalau dia hidup oleh iman, ya. Jadi iman ini penting banget loh, saudara, ya. Nah, Roma 10 ayat 17, dari mana timbulnya iman? Ya, dari mana sih datangnya iman? Ya, iman itu timbulnya dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu untuk bisa membangun iman kita, ya, itu diperlukan, ya, kita harus terus continue, kita harus rutin membaca firman Tuhan, ya, kita mendengar firman tersebut, ya. Makanya kalau kita baca firman, ya, kita dengan suara yang bisa kedengaran, ya. Kita firman Tuhan bisa kita dengar dari banyak sekarang, ya, media-media sosial yang bisa menampilkan semua, ya. Gitu, seperti itu. Nah, itu kita harus banyak mendengar firman. Karena iman enggak ujuk-ujuk, enggak otomatis, enggak instan, saudara. Jadi perlu dibangun iman itu sampai menjadi iman yang kuat. Amin, ya. Nah, Tuhan itu mencari iman yang kuat loh, ya. Pada waktu Yesus itu berbicara kepada murid-muridnya, mengajar murid-muridnya tentang doa di dalam Lukas 18 ayat yang pertama, dia menegaskan bahwa, ya, bahwa kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya gitu. Nah, sekarang bagaimana jawaban doa itu bisa terjadi, saudara, ya? Yesus mengumpamakan tentang hakim yang lalim gitu, ya, dan seorang janda gitu, ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-18, ayat yang ke-7, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, jadi kita berdoa, saudara, ya. Tapi jawaban itu akan datang pada waktu Tuhan menemukan iman di dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Ya, doa boleh bertalu-talu, doa boleh, saudara, ya, dengan suara yang lantang, ya, terserah dah, saudara, ya. Tetapi jawaban doa itu hanya bisa terjadi kalau dia mendapati iman di dalam diri orang yang berdoa tadi, saudara, ya. Nah, Miles Monroe berkata begini, your faith is only as strong as the test it survive, ya. Artinya adalah iman saudara hanyalah sekuat ujian ia dapat bertahan. Sekali lagi, iman saudara hanyalah sekuat ujian ia dapat bertahan, ya. Nah, bagaimana kunci untuk membangun iman yang kuat? Ya, saya akan eksposisi, ya, nas Alkitab ini dari Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 71. Yang pertama kuncinya adalah miliki motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Ya. Banyak orang mengikut Yesus dengan motivasi yang berbeda-beda, saudara, kayak begitu, ya. Nah, ada seorang ahli perilaku dan psikolog abad ke-20 yang bernama Abraham Maslow. Dia melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Dan dia akhirnya mengidentifikasi kebutuhan dasar umat manusia, ya.
Dan kemudian dia memprioritaskannya dengan urutan gitu ya, yang disebut dengan hierarki daripada Maslow gitu. Nah, jadi dia mengurutkan kebutuhan dasar manusia menurut prioritas. Yang pertama adalah kebutuhan dasarnya adalah makanan. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah pakaian. Yang keempat adalah perumahan. Yang kelima adalah perlindungan. Yang keenam adalah rasa aman. Yang ketujuh adalah pemeliharaan. Yang kedelapan adalah aktualisasi diri. Dan yang kesembilan adalah perasaan berarti ya. Nah, jadi saudara, kebutuhan dasar ini memotivasi hampir 8 miliar penduduk manusia yang ada di muka bumi ini, saudara ya. Nah, jadi motivasi mereka adalah untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Ya. Dan untuk bisa mengejar kebutuhan-kebutuhan dasar ini, ya, banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, ya. Ada yang menjual dirinya, ada yang menjual imannya, ada yang menjual pasangannya gitu ya. Ada yang menjual kesehatannya gitu ya. Dan banyak hal lagi saudara untuk bisa mendapatkan kebutuhan dasar tersebut ya. Bahkan terjadi banyak kriminalitas untuk bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut gitu ya. Jadi ingat, motivasi ini sangat berbahaya kalau salah saudara. Makanya Yesus memperingatkan saudara ya di dalam Matius pasal 6 gitu ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu 2000 tahun yang lalu sudah mendeskripsikan, sudah memberikan keterangan, sudah menjelaskan tentang kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia gitu ya. Dan dia bilang jangan khawatir tentang semuanya itu. Ya tentang hidupmu, apa yang hendak kamu makan, ya akan tubuhmu dengan apa yang kamu pakai gitu ya, dan segala macamnya di sana saudara ya. Tuhan Yesus itu maksudnya apa ya? Dia ingin supaya kita semua ya, murid-muridnya, orang yang percaya, menggeser prioritas dari kebutuhan yang sifatnya sementara kepada prioritas yang sifatnya kekal. Dari hal-hal yang duniawi mulai bergeser kepada hal-hal yang surgawi, yang bersifat kekal ya. Jadi saudara, di sini untuk bisa mengikuti Yesus di dalam kerajaan Allah, motivasi kita harus benar di dalam mengikuti Yesus ya. Nah, manusia membutuhkan makan dalam hidupnya, Yesus tahu loh saudara ya. Ya kalau tidak makan ya kita akan kelaparan dan kita juga nggak bisa bertahan hidup gitu. Makanya di ayat sebelumnya Yesus itu tidak mengabaikan kebutuhan jasmani manusia. Ya, ketika ia melihat orang banyak yang sedang lapar, ia memberi mereka makan. Bahkan murid-muridnya menyuruh supaya mereka pulang atau mencari makanan karena waktu udah mau malam gitu ya, hari udah mulai gelap gitu. Tapi Yesus berkata, beri mereka makan. Saudara, berarti Yesus sangat concern, sangat peduli dengan kebutuhan jasmani manusia. Amin. Nah, jumlahnya ada 5.000 orang laki-laki loh waktu itu, gitu ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak ya. Nah, pada hari berikutnya orang banyak itu mencari dia lagi sampai ke Kapernaum ya. Nah, tolong Brother Harki, Yohanes 6 ayat 24 ya. Yohanes 6 ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, kemudian orang banyak itu mengikuti Yesus itu saudara ya, dia mencari Yesus ya kemana-mana karena mereka ingin mendapat sesuatu darinya. Ya, kalau kita lihat di ayat 2 ya, mereka ingin mencari mujizat kesembuhan karena pada waktu itu ya orang-orang yang sakit saudara semuanya disembuhkan oleh Yesus ya. Mereka melihat mujizat kesembuhan itu dan mereka membawa orang-orang sakit untuk mendapatkan kesembuhan. Di ayat yang 11 sampai 12 mereka juga mencari Yesus karena roti dan ikan gratis ya. Karena roti dan ikan gratis. Kalau sekarang ya berkat-berkatnya lah kira-kira begitu ya. Nah, meskipun harus membayar harga dengan naik perahu saudara. Mereka naik perahu loh saudara ya. Kalau naik perahu kan pasti kan butuh bayar gitu kan ya. Ada harga yang perlu dibayar gitu ya, untuk bisa mendapatkan Yesus. Mereka enggak ragu-ragu saudara untuk bisa mengeluarkan harganya ini untuk bisa ketemu dengan Yesus ya. Nah, ingat saudara bahwa motivasi setiap orang yang mengikuti Yesus akan diuji.
Sekali lagi saya katakan, setiap motivasi setiap orang yang mengikut Yesus akan diuji. Ya. Kembali bacakan ayat yang ke-25 dan ke-26, Brother Arki, Yohanes 6. Ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, saudara, Yesus itu mengetahui motivasi mereka mengikut Yesus. Bukannya banyak, saudara, ya, orang yang ke gereja, ya, orang yang ikut persekutuan gitu ya, punya motivasi yang, saudara, ya, motivasi yang tidak benar gitu loh ya. Nah, hari ini, saudara, ya, karena Yesus itu akan menguji setiap motivasi setiap kita yang mengikut Dia, ya, maka pastikan saudara mengikut Yesus, motivasi saudara ya harus benar, ya. Bukan untuk hal-hal yang rohani mereka mencari Yesus, ya. Mereka naik perahu, saudara, mereka mencari kemana, ada yang jalan lewat darat, saudara. Tetapi bukan untuk hal-hal yang rohani, ya, yang bersifat kekal, tetapi untuk hal-hal jasmania semata-mata. Karena itu Yesus berkata, ya, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bukankah banyak, saudara, orang yang mencari Yesus, orang yang pergi ke gereja, ya, hanya untuk mendapatkan berkat, ya, hanya untuk roti dan kemudian menjadi kenyang gitu loh, saudara, ya. Nah, manusia memang perlu makan loh untuk hidup, ya, tetapi bukan hidup untuk makan. Sekali lagi, manusia perlu makan untuk hidup, tetapi bukan hidup untuk makan, saudara, ya. Nah, ada sesuatu yang lebih dari sekedar makan yang seharusnya dicapai oleh manusia, ya. Nah, pada saat iblis menjumpai Yesus, saudara, ya, di padang gurun setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, ya. Pada waktu Yesus lapar, saudara, dan butuh makan, ya, maka iblis mencoba Yesus, ya. Kalau kamu anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Kemudian Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena memang, saudara, makanan duniawi, makanan jasmani itu bersifat sementara. Ya, mau makanan yang harganya mahal, yang kualitasnya baik, yang rasanya enak gitu ya, yang mereknya branded gitu ya, besoknya dibuang kemana, saudara? Ya, mau dia raja, mau presiden, mau rakyat jelata, sama, saudara, hanya dibuang di jamban, saudara, ya, atau di toilet lah, kira-kira begitu, saudara, ya, gitu. Nah, Yesus itu, saudara, yang mengutamakan, dia katakan bahkan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, saudara, ya. Nah, dia berkata bahwa makanan, ya, yang kekal ini adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya. Nah, orang banyak tertarik pada roti, tetapi gagal melihat sang pemberi roti itu, gitu loh, ya. Inilah yang seringkali menjadi kegagalan orang Kristen, ya. Mendambakan berkat lebih daripada sang pemberi berkatnya, ya. Orang hanya melihat perbuatan tangannya, tapi tidak melihat siapa yang melakukannya, itu yang penting, gitu loh, ya. Nah, masalah inilah yang menjadi awal bagi Yesus untuk ya membicarakan tentang roti hidup. Nah, berikutnya ya Yesus akan berbicara tentang roti yang hidup, saudara, ya, bukan roti jasmani lagi, gitu ya. Yohanes 6 ayat 27. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, Yesus di sini tahu, saudara, ya, memberitahu mereka agar mereka mengalihkan motivasi dalam mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus kan pertamanya mau makanan, ya, yang akan dapat binasa, gitu loh, ya, roti dan ikan tadi, gitu loh, ya, yang bersifat sementara. Ya, Yesus mau itu supaya mereka mengalihkan motivasinya kepada makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, yaitu hal-hal yang bersifat kekal yang Yesus inginkan seperti itu, ya. Nah, dan dikatakan di situ bahwa hanya Yesus yang disahkan oleh Bapa, ya, dengan meterainya. Jadi untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal hanya melalui Yesus,
Yang setuju katakan amin. Ya, Kisah Rasul 4:12 dikatakan ya bahwa ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia memang dikaruniakan kepada kita, barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Nah, jadi hanya Yesus yang dimeteraikan. Kalau meterai itu berarti sah secara hukum, ya. Telah ditetapkan, ditentukan oleh kerajaan sorga bahwa Dialah, ya, melalui Dialah kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal, ya. Nah, kemudian kunci untuk membangun iman yang kuat yang kedua, ya, tadi berbicara mengenai partisipasi yang benar. Yang kedua harus beriman hanya kepada Yesus, ya. Beriman hanya kepada Yesus untuk bisa mendapatkan iman yang kuat, ya. Yohanes 6 ayat 28. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, kemudian mereka bertanya nih kepada Yesus, apa sih yang harus kami perbuat, ya, agar motivasi mengikuti Engkau sesuai dengan kehendak Allah, gitu loh, ya. Karena motivasi mereka itu salah dan Yesus mau menggeser motivasi mereka, gitu ya, kepada motivasi yang benar. Nah, motivasi yang benar ini adalah, ya, dikatakan, ya, di ayat yang ke-29, ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, saudara, ya, Yesus berkata kepada mereka, jangan menaruh kepercayaanmu kepada makanan, ya, kepada roti dan ikan, atau tadi yang sudah dijelaskan oleh hierarki Maslow tadi, kebutuhan dasar manusia tadi, ya, atau pekerjaan yang aku lakukan, ya, jangan lihat pekerjaannya, gitu, ya. Nah, karena semua itu akan berubah dan bersifat sementara. Mujizat bersifat sementara, saudara, ya. Hal-hal yang supranatural bersifat sementara, saudara, seperti itu, ya. Nah, karena semua itu akan berubah dan bersifat sementara. Oleh karena itu, lakukanlah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaan yang dikehendaki Allah apa di sini? Yaitu percaya, ya, kepadaku yang tidak pernah berubah, baik kemarin, ya, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya, ya. Nah, percaya di sini bahasa Yunaninya adalah pistis, ya, kata bendanya, dan pistevo atau kata kerjanya yang artinya sama dengan iman. Jadi percaya yang di sini dari asal kata pistis dan pistevo itu artinya adalah iman di sini, ya. Nah, jangan menaruh iman kita kepada sesuatu yang berasal dari Tuhan atau perbuatan Tuhan, tetapi harus kepada Tuhan, sumber dari segala sesuatu itu, ya. Mengerti, katakan amin, ya. Nah, Yohanes 6 ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. 32 dan 33. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, jadi dari ayat 31 sampai 33 ternyata ada dua jenis roti di sini, ya. Yang pertama itu roti untuk hidup yang sementara. Dan yang kedua adalah roti untuk hidup yang kekal, yaitu roti yang benar yang turun dari sorga yang memberi hidup kepada dunia, ya. Nah, ini yang Tuhan Yesus inginkan, ya. Dalam pasal ini kita akan bandingkan nih, ya, roti dari Yesus dengan mana dari Musa, ya. Sekali lagi kita akan bandingkan roti dari Yesus dengan mana dari Musa, ya. Kalau roti dari Yesus itu turun dari sorga, ditulis 8 kali, saudara, ya, di dalam pasal ini, ya. Nah, sedangkan mana dari Musa itu turun dari sorga tapi ditulis hanya 2 kali di sini, ya. Nah, kemudian roti dari Yesus itu tidak binasa, bertahan sampai hidup yang kekal dan merupakan makanan yang sejati, ditulis 3 kali. Sedangkan mana dari Musa itu bisa binasa, berulat dan berbau dalam 1 hari, ya. Kalau roti dari Yesus itu untuk seluruh dunia, ditulis 3 kali. Tetapi mana dari Musa hanya terbatas untuk orang Israel.
Nah, roti dari Yesus tidak akan lapar dan haus lagi orang yang memakannya. Ya, dan tidak mati, hidup untuk selamanya, ditulis 2 kali. Hidup kekal di sini kalau memakan roti dari Yesus itu 5 kali. Ya, sedangkan kalau mana dari sorga, orang yang memakannya akan mati, gitu ya. Nah, roti dari Yesus itu berarti harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam Dia. Ya, roti dari Yesus itu orang yang memakannya akan dibangkitkan pada akhir zaman, ditulis 4 kali di sana, ya. Jadi iman kerajaan adalah iman kepada sang raja, ya, dan bukan kepada pemberian dari sang raja. Saya ulangi, iman kerajaan adalah iman kepada sang raja dan bukan kepada pemberian dari sang raja itu. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, sekarang kunci untuk membangun iman yang kuat yang ketiga nih, ya. Harus mengerti dampak beriman kepada Yesus. Akibat kita beriman kepada Yesus apa sih, gitu ya. Nah, tolong bacakan kembali Brother Haki, Yohanes 6 ayat 34 sampai 35. 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, pernyataan ini sangat mengena bagi mereka nih yang mencari Yesus, ya. Mereka datang untuk roti, tetapi roti itu hanya dapat mengenyangkan sesaat. Ya, ia datang untuk memberi roti hidup. Yesus datang untuk memberi roti hidup sehingga mereka mendapatkan hidup yang kekal di sini, ya. Tolong bacakan ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ini yang menjadi masalahnya. Walaupun sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, ya, tetapi masih tetap tidak percaya seperti orang Israel. Sudah melihat berapa banyak mujizat di Mesir, tapi pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka kemudian tidak percaya lagi. Bahkan terus bersungut-sungut sampai dibinasakan oleh malaikat maut, saudara, ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, saudara, di dalam mengikuti Yesus. Bagaimana kita bisa beriman dan tetap membangun iman yang kuat, ya. Nah, contohnya pada waktu Yesus nih, ya, berangkat bersama murid-muridnya naik perahu, tiba-tiba sekonyong-konyong, ya, ada angin ribut, itu, ada badai datang, saudara, ya. Mereka semuanya ketakutan, saudara. Padahal mereka semua pernah melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Yesus membangkitkan orang yang mati, ya, mencelihkan mata orang yang buta, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa berkata-kata, ya, bisa melihat 5 roti dan 2 ikan. Baru saja mereka melihat mujizat bahwa 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak, saudara, ya. Tetapi mereka masih nggak percaya, mereka ketakutan, saudara, dan membangunkan Yesus. Yesus waktu itu tidur dengan nyenyaknya, saudara, ya. Dan mereka berkata, Guru, kita binasa, gitu, saudara, ya. Kemudian Yesus bangun, kemudian berkata, hai kamu yang tidak percaya. Mereka membereskan dulu kepercayaan ini sebelum melakukan mujizat untuk menyetop badai tersebut. Mereka selesaikan dulu di sini, ya, iman mereka kepada Tuhan. Setelah itu baru Yesus berkata, diam, tenanglah. Maka seluruh badai itu tenang, saudara, ya. Seluruh danau itu kembali tenang kembali, saudara, seperti itu, ya. Jadi, saudara, masalah kepercayaan, masalah iman ini sangat penting, saudara, di dalam mengikuti Yesus, di dalam membangun, ya, iman yang kuat nantinya, ya. Nah, imanmu, ingat, hanyalah sekuat ujian ia dapat bertahan. Pada waktu murid-murid ini diuji, saudara, mereka kemudian balik lagi, saudara, kepada ketidakpercayaan yang semula, saudara, ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, kita semua berharap supaya kita terus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, ya, coba nggak usah, biar saya bacakan aja. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, ya. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudara, ya, Allah kita setia, saudara, ya. Tetapi tiap-tiap orang berbeda ujiannya, saudara, ya. Ya, karena yang tahu adalah Tuhan, gitu ya. Tujuan yang tahu, gitu, terhadap setiap kita adalah Tuhan, saudara, gitu. Nah,
Jadi saudara, ujian besar kecilnya ujian ini ya itu menentukan ukuran iman kita di dalam pandangannya Tuhan, saudara ya. Semakin besar ujian yang kita hadapi jika dibandingkan dengan ujian orang lain, berarti semakin besar ukuran iman kita dalam pemandangan Tuhan ya. Dibanding dengan ukuran iman orang lain tersebut. Jangan, kita nggak usah iri, kita nggak usah bersungut-sungut gitu saudara ya. Jalanin aja saudara ya. Apapun ujian yang kita hadapi, kita harus jalani saja dengan kerelaan hati kita saudara, dengan penuh ucapan syukur ya. Amin ya. Nah, apakah kita mengikut Yesus ya, ataukah kita mengikut gerejanya saudara? Ini pertanyaan loh saudara ya. Apakah iman kita kepada Yesus, roti hidup dari sorga, ataukah kepada roti yang merupakan berkat di bumi ini? Ya kita jawab sendiri ya, masing-masing saudara jawab sendiri gitu ya. Nah sekarang apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan roti hidup oleh Yesus itu gitu ya. Kemudian kita berkata-kata, loh kok Yesus mengumpamakan diri sebagai roti hidup gitu ya. Nah Yesus berkata, akulah roti hidup. Roti hidup itu adalah diri Yesus sendiri, yaitu tubuhnya yang disalibkan di bukit Golgota ya, untuk keselamatan dunia. Itulah yang disebut dengan roti hidup itu ya. Nah, bagaimana caranya menerima roti hidup itu? Caranya adalah percaya kepadanya ya, atau beriman kepadanya. Menurut Yohanes 6 ayat 40. Silakan Brother Harki, ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, jadi setiap orang yang beriman kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, inilah akibat saudara kalau kita beriman kepada Yesus di sini ya, bukan kepada berkatnya gitu, bukan kepada roti dan ikannya, bukan kepada mujizatnya gitu ya. Akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, sekarang kunci untuk membangun iman yang kuat yang keempat. Walaupun apapun yang terjadi, tetap beriman kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap beriman kepada Yesus ya. Nah, kalau kita beriman kepada Yesus ya, pertanyaannya mengapa kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, saudara ya. Ingat saudara ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ingat sekali lagi bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan hal yang terjadi dalam hidup kita, masalah yang kita hadapi itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan untuk memproses kita untuk bisa menjadi bejana yang mulia di dalam tangannya Tuhan. Amin. Nah, contohnya Daniel nih saudara ya. Dia mengalihkan imannya dari perbuatan Allah kepada Allah. Ya, pada waktu dia, saudara, kita tahu saudara ya, Daniel itu 3 kali loh saudara ya. Ya, dia berdoa, memuji Allahnya. Setiap hari dia lakukan itu dengan kontinu saudara. Ya, dia konsisten melakukannya. Tetapi dia ditangkap gitu loh. Pada waktu dia ditangkap, ya, dia nggak melihat pekerjaan Tuhan di situ. Dia tetap dibawa saudara ya, gitu. Tuhan nggak membebaskan dia pada waktu dia ditangkap. Kemudian pada waktu dia mau dijebloskan ke lubang singa, Tuhan juga nggak meluputkan dia loh saudara. Tetap dia harus masuk ke goa singa. Ya, bayangkan kalau Daniel saudara tidak berpegang kepada imannya kepada Tuhan, tetapi berpegang kepada pekerjaannya, dia akan kecewa. Ya, karena apa yang dia harapkan tidak terjadi gitu loh ya. Tapi karena dia berimannya hanya kepada Tuhan, saudara, bukan kepada perbuatan tangan Tuhan, maka dia tetap teguh, saudara, walaupun dia masuk ke dalam kandang singa sekalipun. Ya, singa yang lapar yang siap menerkam, saudara ya. Pada waktu di dalam lubang singa pun, saudara, Tuhan enggak membuat singa-singa itu jadi binasa atau mati gitu, enggak, saudara ya. Tetap hidup singa-singanya di situ, gitu loh. Ya, cuman Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu melalui malaikatnya, saudara, yang dikirimkannya gitu ya. Jadi ingat, Daniel itu bisa mengalihkan ya dari perbuatan tangan Tuhan kepada Tuhannya, saudara di sini. Ini yang paling penting untuk kita mengikuti Yesus ya. Nah, jadi iman kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita, Tuhan itu nggak pernah berubah, saudara ya. Dia tidak pernah
ya berubah. Dia tetap sama dari dulu, kemarin, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Bahkan sampai seterusnya dia tetap Allah yang sama. Baca ayat yang ke-53. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah saudara, ayat ini sebetulnya mempersiapkan kita semua ya, bahwa di masa-masa sukar, di masa-masa krisis dunia yang kita hadapi saat ini ya, iman kita itu harus terus diuji di sini ya. Nah, jikalau kita menambahkan iman kita kepada Yesus, saudara ya, maka apapun yang terjadi kita nggak pernah takut, saudara. Sebab ia batu karang yang teguh. Ya, pengharapan kita di dalam Tuhan itu adalah sebagai sau yang kuat di dalam jiwa kita, gitu loh. Karena walaupun ada badai menerpa, ombak begitu hebat saudara melanda, tapi kalau kita tambatkan sau jiwa kita di dalam batu karang yang teguh, maka kita tidak akan terbawa oleh arus kehidupan itu, saudara ya. Terbawa oleh arus krisis dunia ini, tidak akan terbawa, saudara ya. Karena kita menambatkan di dalam batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Nah, Tuhan mengingatkan, ada orang-orang yang tidak dapat menangani kesuksesan loh, saudara. Dan akhirnya semuanya diambil dari mereka. Banyak, saudara, orang yang tiba-tiba diberikan kekayaan, kemudian lupa dengan Tuhannya, akhirnya diambil semuanya, saudara ya. Nah, ingat saudara, setiap motivasi kita akan diuji oleh Tuhan. Ya saudara ya, iman kita akan diuji oleh Tuhan. Ya, terutama nih ya, WL, worship leader, ya, song leader gitu ya. Kalau dia nyanyikan, saudara ya, bahwa dia adalah penyedia, ya, dia adalah Yehova Jireh, ntar diuji itu, diambil semuanya, gitu loh. Apakah masih dia tetap bisa berkata demikian? Kalau dia mendeklarasikan, oh dialah Yehova Rafa, dialah Tuhan yang menyembuhkan, diambil kesehatannya, saudara. Apakah dia masih bisa memuji Tuhan dan berkata bahwa dialah Yehova Rafa? Ya, karena setiap iman kita itu harus diuji oleh Tuhan. Ya, nah, terutama kita semua juga, bukan hanya worship leader atau song leader gitu ya. Kebetulan di sini Brother Arki song leader kita nih, atau worship leader gitu ya. Nah, kita semua pun akan diuji, saudara, oleh Tuhan gitu ya. Supaya kita bisa timbul sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan, saudara ya. Nah, oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kita itu hal yang kecil, nggak langsung gede, saudara ya, atau nggak langsung besar gitu loh ya. Dia mau lihat kesetiaan kita untuk mengelolanya. Kalau kita bisa setia mengelolanya, saudara, maka dia akan tambahkan kembali, percayakan kembali kepada perkara-perkara yang besar seperti itu ya. Jadi kita mesti setia dari perkara yang kecil ya. Nah, terkadang Tuhan menjawab doa kita itu dengan berkata tidak, gitu ya. Ya. Jadi tidak itu juga merupakan jawaban doa kita. Nah, contohnya nih, misalnya ada seorang anak umur 7 tahun minta mobil kepada bapaknya, kira-kira dikasih nggak? Ya. Kira-kira dikasih? Umur 7 tahun terus kemudian minta mobil untuk dikendarai gitu, ya. Ya, bapaknya nggak kasih, bukan karena nggak sayang, bukan nggak mengasihi, bukan nggak mencintai anak tersebut gitu ya. Tetapi karena kalau dikasih itu akan membahayakan anak tersebut gitu loh. Ya, jadi bapak itu tahu yang benar gitu, tahu persis gitu loh apa yang anaknya yang butuhkan yang benar ya. Allah kita juga maha tahu, Bapak kita maha tahu ya. Jadi jikalau kita nggak tahu nih saudara ya, baiklah kita percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita nggak tahu, lebih baik kita percaya kepada siapa? Kepada Tuhan yang maha tahu. Haleluya. Nah, Dr. Manis Munro ketinggalan pesawat nih pernah suatu kali gitu ya. Ternyata dia waktu itu ya kecewa gitu loh saudara. Ternyata pada waktu dia kecewa, dia ketemu saudara dengan penerbit ya, yang udah lama mencari beliau. Akhirnya bukunya diterbitkan di 80 negara dan dia sangat bersuka cita. Jadi terkadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam persoalan agar kita mendapatkan pewahyuan. Ingat sekali lagi, ya, Tuhan mengizinkan kita berada dalam persoalan agar kita mendapatkan pewahyuan, saudara ya. Nah, Allah mengizinkan perahu yang ditumpangi Paulus hancur ya, diizinkan hancur. Nah, ia ingin melihat Paulus bisa menghandle ular beludak, saudara. Dan orang akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Orang akhirnya tahu bahwa ada Tuhan di dalam diri Paulus. Amin. Ayat yang ke-60, Brother Harki. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari
murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Nah, perkataan ini keras ya. Engkau berkata makan dagingku dan minum darahku, saudara ya. Mereka bingung, saudara. Dengan kata lain, mengikut engkau tanpa ada jaminan roti dan ikan. Apakah engkau gila gitu ya? Mungkin karena memang Yesus ada perkataan ya, dikatakan gila gitu. Dia gila gitu, saudara ya. Nah, padahal mereka mencari Yesus justru tujuannya karena roti dan ikan, tapi dia bilang ya makan dagingku dan minum darahku, saudara ya. Perkataan ini keras. Sebenarnya Yesus berkata, ikutlah aku dan tetaplah beriman kepadaku walaupun aku tidak memberi sesuatu kepadamu, gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi semua yang kita miliki pada akhirnya itu akan hilang ya. Termasuk orang-orang yang kita kasihi juga akan meninggalkan kita. Karena tidak ada satupun yang permanen di bawah kolong langit ini. Ya, Daud berkata orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tegak, saudara ya, teguh. Ayat yang kelima, kunci untuk membangun iman yang kuat yang terakhir ya. Tetaplah bertahan dalam setiap ujian iman. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Nah, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia, saudara ya. Karena mereka hanya menginginkan roti dan air, mereka hanya menginginkan mujizat, mereka hanya menginginkan kesembuhan ya. Dan menggantikan mereka dengan daging dan darahnya. Roti dan air jadi daging dan darahnya. Mereka nggak mau gitu loh, makanya banyak meninggalkan dia ya. Mereka tidak mau. Nah, Yesus mengambil pemberiannya sengaja, saudara ya, dan memberikan sang pemberinya justru kepada mereka ya. Mereka memberikan mengambil keselamatan dari mereka dan memberikan juru selamatnya kepada mereka gitu ya. Nah, mereka menolak. Dia mengambil berkatnya dan memberikan sumber berkatnya kepada mereka. Tetapi mereka nggak mengerti, nggak percaya, dan mereka akhirnya menolak dan meninggalkan Yesus, saudara ya. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, ada yang berpikir, saudara, jika ada orang yang meninggalkan gereja ini, maka gereja akan berkurang gitu loh, saudara ya. Dan akhirnya mereka bisa menggunakannya sebagai alat bargaining atau alat tawar-menawar. Kalau saya mau tetap di sini, ya gereja ini harus begini begitu gitu loh, saudara ya. Tetapi itu tidak berlaku, saudara. Dengan kata lain, aku tidak mau kamu mengikut aku karena roti. Ini Yesus berkata, ikan dan air. Ya, tapi aku mau kamu mengikut aku karena daging dan darahku. Taruh imanmu hanya kepadaku, bukan kepada hal-hal yang lain. Teladani iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun Allah tidak menolong, saudara, dia tetap percaya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang 69. kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dengan kata lain, Simon Petrus berkata nih, kami akan tetap mengikut engkau dan beriman kepada engkau saja Yesus, karena tidak ada yang lebih baik daripada engkau ya. Petrus ini menyadari bahwa tidak ada yang lebih baik daripada Yesus ya. Nah, Petrus telah berhasil memindahkan imannya dari ikan dan roti kepada Yesus, karena tidak ada yang akan memisahkan kasih Tuhan dari ya Tuhan sendiri gitu ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus itu dari kita kepada Tuhan, saudara ya. Nah, ayat yang ke-70 dan ke-71 yang terakhir benar nih ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Untuk bisa membangun iman yang kuat, saudara, kita harus tetap berjalan dalam iman walau apapun yang terjadi dalam hidup kita ya. Karena setiap orang di antara kita itu akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Yesus pun di sini, walaupun Yudas akan mengkhianati dia, Yesus nggak bertanggung jawab nih gitu loh ya, atas Yudas tersebut. Yesus tetap berjalan untuk menggenapi rancangan dan kehendak Bapaknya sampai dia katakan it is finished ya. Jadi kunci untuk membangun iman yang kuat itu ada 5. Yang pertama, miliki motivasi yang benar dalam mengikuti Yesus. Yang kedua, beriman hanya kepada Yesus. Yang ketiga, mengerti dampak beriman kepada Yesus. Yang keempat, walau apapun yang terjadi tetap beriman kepada Yesus. Dan yang kelima, tetap bertahan dalam setiap ujian iman. Amin ya. Kita nyanyikan lagu yuk. Hatiku percaya ya.
saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Engkau Allah yang melihat hati kami, Tuhan. Engkau yang tahu jalan-jalan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, jikalau ada motivasi yang salah di dalam mengikut Engkau selama ini, ampuni kami, Tuhan. Biarlah kami memiliki motivasi yang benar di dalam mengikut Engkau, Tuhan. Biarlah iman kami terus terbangun dan makin hari semakin kuat, Tuhan, di dalam mengiring Engkau, Tuhan. Sampai kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap beriman kepada Engkau, Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan kami untuk tetap bertahan, bahkan terus iman kami dari hari ke hari semakin kuat hanya kepadamu, Tuhan. Bukan karena pekerjaan yang Kau lakukan, tetapi karena pribadi Engkau sendiri, Tuhan. Biarlah Tuhan, fokus kami hanya kepada Engkau saja, Tuhan. Tidak kepada yang lain, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena beriman hanya kepadamu saja, Tuhan. Biarlah Tuhan melalui mesbah doa di malam hari ini, kami semua Tuhan bisa membangun iman kami, sehingga iman kami semakin kuat di dalam Engkau, Tuhan. Dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan, penghiburan, serta pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan beriman sama-sama katakan amin. Shalom, selamat malam, sampai berjumpa di mesbah doa berikutnya. Haleluya.